Salawat and salam always giving to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who bring us from the darkness era into the darkness era. Oke, untuk mengenai efisien waktu, langsung saja kita buka tausiah Ramadan pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan judul keutamaan zakat dan manfaatnya. Tapi sebelum saya memanggil pemateri kita pada sore kali ini, saya Abdul Rahman akan membacakan biodata pemateri kita pada sore kali ini. Beliau bernama Ustaz Wiyaryani. Beliau lahir di Sriwijaya, Sumatera Selatan, 17 November 1944. Beliau berpendidikan di Sekolah Dasar SDN 1 Sriwijaya, kemudian melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum, kemudian melanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Nurul Ulum, kemudian melanjutkan lagi di UIN Sunan Kalijaga Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan menggarap Ustaz Wiyaryani. Buat Ustaz Wiyaryani, tetap Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Apa ini? Uang ya. Nanti akan diberikan bagi yang beruntung ya. Silakan perhatikan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ahmad Hasan Cendekia Oki, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan serta anak-anak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur karena pada hari ini kita masih dengan semangat yang sama di awal Ramadan ya, untuk menghadiri majelis ilmu pada sore hari ini. Cuman untuk temanya ya, keutamaan zakat dan manfaatnya ini nanti ada yang spesialisnya ada ya. Maka saya tidak berani menyentuh itu ya, karena sudah dikapling oleh ustadz yang lain ya. Jadi bukan itu nanti judul kita pada hari ini ya. Nanti ada ustadz yang khusus ya. Ustadz Sobari nanti yang menyampaikan ya. Yang kedua, salam dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh sahabatnya, keluarganya, serta kita pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, diriwayatkan bahwa ada seorang badui. Badui itu apa? Orang kampung ya, orang di pedalaman, yang hidup pada zaman tabi'in. Jadi pada zaman Rasulullah, sahabat tabi'in ya. Jadi generasi setelah sahabat, ada seseorang yang dia memiliki seekor keledai. Tahu keledai? Keledai itu apa? Keledai itu hewan ya. Dia lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari kambing. Mirip-mirip kuda gitu, tapi lebih kecil. Dan keledai itu ada dalam Al-Quran. Masalul ladzina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara ya. Jadi keledai dalam bahasa Arab itu dinamakan himar, pakai ha. Kalau pakai kho, himar itu kerudung ya. Pakai ha. Himar itu artinya keledai. Jadi ada seorang yang dia memiliki seekor keledai. Pekerjaannya adalah setiap hari dia mencari kayu bakar
Mencari kayu bakar, kemudian kayu bakar itu diikat, ya. Setelah diikat, 2 gelondong cukup besar, lalu kemudian diletakkan di atas punggung keledai itu, kemudian dia berjalan ke pasar dulu. Ke pasar, kemudian dijualnya, kemudian dia nanti membeli bahan makanan dari situ. Setiap hari begitu pekerjaannya. Dan keledai ini itu adalah andalan dia, kendaraan dia yang paling dia andalkan untuk hidup, ya. Cari makan, kemudian ke pasar, kemudian cari kayu bakar, kemudian ada keperluan apa, itu keledainya itu yang dia dijadikan untuk apa namanya, kendaraan dia untuk hidup, ya. Nah, suatu hari anak-anak sekalian, keledai ini mengalami sakit, ya. Dikasihlah obat gitu, ya, dikasih bodreksin, nggak sembuh, ya. Dikasih panadol, mungkin pening kepala dia, ya, nggak sembuh juga, ya, nggak sembuh-sembuh. Hingga satu saat ini di bulan Rajab, ya, pada bulan Rajab, diceritakan pada bulan Rajab. Hingga dia pusing gitu, karena keledainya sakit, dia tidak bisa mencari kayu bakar, tidak bisa dia ke pasar, tidak bisa kemana-mana, hingga dia tidak apa namanya, tidak bisa mencari nafkah dengan keledainya itu sakit. Hingga dia sadar pusing 7 keliling, kemudian dia bernazar, ya Allah, seandainya keledaiku sembuh dari sakitnya, maka aku akan berpuasa selama 8 hari. Berapa hari? 8 hari. Kemudian setelah itu diurusnya, tidak lama dari situ ternyata sembuh keledainya, ya. Dia bisa jalan lagi. Maka kemudian dia ingin mulai berpuasa untuk membayar nazarnya. Hari pertama lancar, tetap dia, ya. Hari kedua lancar, 3, 4, 5. Setelah 5 berapa? 6. Setelah 6, 7. Setelah 7, sebelum 8 berapa? 7, ya. Dia sudah senang nih, sehari lagi sudah selesai nih, ya. Dia akan apa namanya, giat lagi bekerja untuk mencari nafkah dengan keledainya. Ternyata anak-anak sekalian, setelah hari ke-7, kemudian hari ke-8 masih sehat keledainya, ya. Dan habis dia puasa pada hari ke-8, esok paginya dia sudah siap-siap, apa namanya, barang-barang sudah siap, dia ingin mencari kayu bakar lagi. Kemudian ternyata pagi hari setelah subuh dia melihat kudanya itu dalam kondisi is dead, ya. Apa? Mati, ya. Dia kaget, wah, ini kok keledai saya mati nih, gitu, ya. Padahal saya sudah puasa ini 8 hari sudah kemarin habis, gitu. Kemudian dia marah dengan Tuhan, ya. Dia marah karena itu bulan Rajab, ya, hampir masuk ke Sa'ban. Kemudian dia memproklamirkan, ya. Dia mengatakan, wahai Allah, Engkau tidak adil. Aku sudah membayar puasaku, puasa nazarku, ternyata hari ini keledaiku meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Mati, ya. Maka katanya, maka aku akan menjadikan 8 hari puasaku kemarin itu sebagai tebusan di bulan Ramadan nanti, ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu 30 hari, maka dia puasa nazar itu akan dibalikannya untuk bulan Ramadan nanti. Jadi bulan Ramadan dia dikurangi 8 hari, ya. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa nih yang bisa diambil dari cerita ini? Apalah kira-kira? Hah? Dia marah, ya. Dia marah, kemudian akhirnya dia puasa nazar itu dilimpahkannya untuk bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan nanti saya kurangi 8 hari. Apalah kira-kira? Itu perasaan dendam, ya. Dendam dalam hatinya. Dia marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa Allah tidak adil, lalu kemudian dia menjadikan yang apa dia lakukan sebelumnya itu menjadi tebusan untuk bulan puasa kewajiban di bulan Ramadan itu, ya. Ini dendam anak-anak sekalian.
Maka sebenarnya dalam keseharian kita, ya, mungkin tidak persis dengan kejadian yang telah diceritakan tadi, karena itu zaman lama sekali, ya. Zaman orang-orang Badui di daerah, kemudian dia melakukan hal itu, tapi dendamnya mungkin bisa jadi sama, ya. Mungkin ada di antara kita, ya, yang dia berpikir, hari ini saya puasa nih, lapar saya tahan, kemudian haus saya tahan juga, gitu ya. Tapi nanti pada saat berbuka, awas, ya, saya tebus, gitu kan? Kelaparan dan kehausan saya di bulan Ramadan itu akan saya lampiaskan pada saat berbuka puasa. Ada nggak nih? Jangan-jangan ada di antara kita. Banyak mungkin ya. Jadi pada saat berbuka itu semuanya tuh. Mungkin karena sini terbatas saja ini ya. Ke rumahnya ada 2 gitu kan. Risolnya ada 1. Tapi kalau di rumah nanti begitu. Semuanya ada gitu ya. Dimakan semua habis. Sehingga perutnya nanti terlalu berat untuk menjadikan dia untuk melaksanakan sholat maghrib. Gitu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, dendam kita gitu ya, dalam hati kita itu kadang-kadang memang ada godaan untuk dendam, ya. Awas nanti setelah ini nanti sepuasnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam rangka bulan Ramadan ini kita harus latihan, ya, untuk mengikis rasa dendam. Karena dendam itu biasanya menyimpan rasa kecewa di dalam hati, kemudian dilampiaskan di waktu berikutnya, ya. Dan ketika dendam itu setelah terlampiaskan, dia merasa puas. Maka bahayanya sifat dendam dalam hati kita, ya, dalam sifat manusia, itu kadang-kadang membuat orang itu gelap mata, ya. Banyak sekali kita lihat di dalam kasus-kasus kriminal gitu ya, itu diawali dengan sikap dendam. Maka kita ya selaku orang yang beriman semuanya ya, kita selaku orang yang beriman itu harus mengikis habis rasa dendam kita itu. Sehingga jika ada muncul rasa kecewa dalam hati kita, ada rasa sakit hati sekalipun dalam diri kita, maka kita harus redam, ya. Itu dalam Al-Quran ada obatnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir pada Allah itulah yang membuat kita tenang. Maka kalau kita lihat di negara lain ya, misalnya di negara Jepang itu ada tradisi yang namanya harakiri. Apa harakiri? Bunuh diri, ya. Karena dia kecewa dengan hidup, ya, kemudian dendam dengan nasib dirinya, lalu kemudian dia dengan melakukan harakiri. Nauzubillah ya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka Al-Quran turun kepada kita, yang kita peringati setiap tahun di bulan Ramadan ya, itu menjadikan hati kita itu bisa jernih kembali. Karena di balik itu kita memahami bahwa sesungguhnya nasib dan bagian hidup setiap manusia itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dendam-dendam kita itu harus kita hilangkan. Karena dendam itu seperti api, ya, yang membakar jiwa. Maka harus ada pelampiasan. Maka itu tadi, kalau obat di dalam Al-Quran, ya kita membaca Al-Quran, kita berwudu gitu ya, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dendam itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ya. Itu part satunya, ya, segmen satunya. Yang kedua, ya, bagian yang kedua. Ini saya bagi jadi 2 bagian ya. Anak-anak pernah nonton film Spider-Man? Pernah ya? Pernah semua ya? Spider-Man. Jadi kalau kita lihat film Spider-Man itu dia hebat sekali gitu ya. Dalam film nih, dia bisa terbang gitu ya, bisa melompat ke sana kemari gitu ya.
lalu kemudian dia nanti bertemu dengan pasangannya gitu ya. Di dalam film itu juga ada dua suami istri, padahal bisa jadi senyatanya dia bukan suami istri. Ya. Nanti dilihat di situ dia super sekali gitu, hebat ya. Nah, pertanyaannya begini. Kira-kira siapa yang pemain aktor Spider-Man itu? Ah? Oh, ngerti dia ya. Kalau di sini kira-kira siapalah yang potensial jadi Spider-Man? Yang dia melompat gitu, larinya tuh lompat jauh sekali kalau dia terlambat gitu ya. Atau ketika dikontrol di asrama gitu, sembunyi, dia bisa sekali sembunyi gitu ya. Tom apa? Tom Holland ya? Tom Holland ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika di film Spider-Man dia bisa lompat situ gitu ya. Tapi kenyataannya di dunia nyata, kira-kira bisa enggak dia begitu? Enggak bisa. Tidak bisa ya? Bisa enggak dia apa namanya? Mengeluarkan jaring gitu ya, kemudian menjadi apa? Membunuh penjahat, bisa enggak? Nah, kemudian penjahat di dalam film itu kira-kira di dunia nyatanya memang benar-benar penjahat atau tidak? Belum tentu, tidak ya. Termasuk tadi dia suami istri di film itu, kenyataannya bisa jadi bukan suami istri. Misalnya siapa tuh? Bibi Mai dengan paman siapa? Paman siapa tuh? Paman siapa itu? Bisa jadi memang bukan suami istri kenyataannya. Maka anak-anak sekalian, titik poinnya adalah, jadi kehidupan kita itu sama dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Hadid ayat 20, innamal hayatud dunya la'ibu walahwun, sampai terakhir. Sesungguhnya hidup dunia itu permainan dan senda gurau yang bisa melalaikan ya. Jadi Tom Holland tadi ya, dia kuat dan hebat itu hanya ketika berperan menjadi Spider-Man. Setelah itu dia biasa saja. Nah, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita pun harus memerankan peran kita dengan sebaik mungkin ya. Kalau di sini peran kalian sebagai siswa ya. Kalau kami di sini perannya sebagai guru ya. Maka kalau kalian melanggar, perhatikan ya. Kalau kalian melanggar kemudian kami hukum, itu karena memang kami sanksi ya. Apapun sanksinya. Dipotong rambut gitu ya, di push up gitu ya, kemudian ada yang dilompati gitu ya. Ada nggak yang pernah dilompati? Rambutnya dipegang sedikit gitu ya. Ada nggak yang pernah dipegang rambutnya gitu ya? Gitu ya. Itu hanya peran saja. Setelah itu kami misalnya itu ketika peran kami berganti ya, kami sudah melupakan, maka tidak perlu kalian dendam ya. Bapak ini kalau ngomongnya aku mentang-mentang aku sholat gitu ya, jadi dendam. Awas Pak kalau keluar Pak, hati-hati Pak di luar Pak ya. Itu hanya peran anak-anak sekalian. Jadi kalau peran itu telah ditunaikan, itu sudah selesai. Maka seharusnya apapun yang mengganjal dalam hati kita itu harusnya juga dikikis habis ya. Dendam, kemudian kita merasa sakit hati, biarkan. Jadikan itu sebagai cambukan untuk kesuksesan kita ya. Sama halnya misalnya anak saya nih ya, dia berkelahi dengan anak Ustadz Haikal misalnya gitu ya. Lalu kemudian kami baper gitu ya, padahal peran mereka cuma anak-anak gitu ya. Lalu kemudian saya dengan Ustadz Haikal akhirnya ikut-ikutan gitu kan, kira-kira. Kalau kami ikut-ikutan ya, kalau kami ikut-ikutan lalu kemudian berhari-hari sampai kemudian tidak teguran, padahal besoknya lagi itu anak kami sudah main-main lagi gitu ya. Karena mereka tidak ada dendam
ya. Maka begitupun kita, ya. Kita tidak perlu merasa dendam, sakit hati ketika peran kita itu orang juga melakukan suatu peran terhadap diri kita, ya. Seperti tadi lah ya singkatnya. Jadi kalau kalian misalnya berperannya sebagai siswa gitu, melanggar gitu ya. Kemudian ada guru yang ngasih sanksi, yang rambut panjang dipotong gitu ya. Yang apa namanya? Misalnya saja yang tidak hafal hafalan suruh berdiri, yang tidak sholat dipajang di depan. Tidak perlu sakit hati. Karena kalau peran kami sebagai guru itu hanya sebatas itu. Setelah itu kami lupa. Kalau kalian kemudian mengingat-ingat sampai tahun-tahun berikutnya, sampai kalian kemudian nanti beranak beristri, itu derita kalian. Ya. Kami sudah lupa semua itu. Ya. Kami tidak pernah ingat kemudian ada siswa yang apa namanya, yang melanggar kemudian dikasih hukuman gitu ya. Kami harapannya itu adalah untuk kebaikan. Begitupun dengan orang tua kalian di rumah, ya kan? Ada yang putri misalnya disuruh masak tidak mau gitu, diocehi sama ibunya gitu ya, sampai tidak teguran gitu kan. Padahal itu ibu kalian itu berperan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, ya. Dan banyak sekali ya, karena mungkin apa namanya kondisi keluarga kita masing-masing berbeda, maka orang tua pun berbeda dalam mendidik anak-anaknya. Maka kita tidak boleh juga sakit hati dengan orang tua kita ketika orang tua kita berperan untuk mendidik kita dengan cara apapun, ya. Begitu ya. Paham kira-kira? Paham enggak? Paham tuh? Paham, nah, ya. Jadi kalau kita menyimpan dendam dalam hati kita, itu derita kita masing-masing, ya. Sama halnya dengan kami nih. Kami kan pernah jadi murid semua dulu, ya. Kami berusaha melupakan apapun itu. Kalau zaman kami itu lebih keras lagi ya. Saya dulu kelas 1 aliyah itu belajar malam tertidur gitu ya. Kemudian setelah tertidur itu tahu-tahu paha saya itu pedas sekali. Ternyata dipecut dengan selang. Selang itu sakit sekali, selang ya. Sampai berbekas ya. Nah, saya tidak dendam ya. Biarkan itu. Karena itu proses kita untuk mencapai kesempurnaan. Ya, kira-kira begitulah ya. Itu ya. Jadi kita harus mengikis rasa dendam kita, baik dendam kita sesama manusia maupun jangan sampai kita dendam terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syariat-syariat yang ada, ya. Jadi kalau memang kita berpuasa nanti jangan dendam lah, ya. Kalau berbuka ya sekedarnya saja. Yang penting kenyang, karena makan sedikit saja sudah merasa kenyang, ya. Atau di rumah nanti ya, di sini sholat tarawih terus. Kemudian karena di rumah tidak ada yang memaksa, gitu ya. Tidak ada bina asramanya, kemudian tidak tarawih misalnya, ya. Itu berarti masih ada rasa dendam dalam diri kita, ya. Demikian mungkin dari saya. Ada pertanyaan tadi ya. Ini lupa nih. 2 menit ya. Pertanyaannya begini. Siapa yang mengkhatamkan Quran sudah 1 kali? Yang 1 kali? Ada nggak yang 1 kali sudah khatam Quran? Angkat tangan. Membaca Quran ada nggak? Siapa? Hasbi ya? Sama siapa? Sama Patan? Hasbi ya? Hasbi, sini. Yang putri ada nggak? Yang sudah khatam Al-Quran dari juz 1 sampai 30 baca Quran gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Coba berdiri, nggak apa-apa. Berdiri. Ayo berdiri sini. Siapa? Ada? Hasbi sini. Sudah khatam ya Al-Quran, baca. Terus sekarang sudah khatam berapa kali? Berapa kali? Khatamnya berapa kali? Iya, berapa kali sampai hari ini? 1 kali. Kemudian berapa juz? Berapa juz setelah itu? Oh, satu kali khatam plus 4 juz, gitu ya. Yang putri ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Bener. Dulu Rasulullah itu pernah bertanya di pagi hari.
Wahai sahabatku, man asbaha minkumul yauma shaiman. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian pada hari ini berpuasa? Tidak ada yang jawab. Kemudian Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Apakah sahabat itu riak? Tidak kan? Jadi kita menunjukkan amal itu belum tentu riak. Tergantung niat kita, ya. Jadi jangan takut riak. Apa? Ada enggak? Enggak ada. Berarti memang hasbi ya, benar ya. Yang putra ada enggak? Yang lebih dari 1 kali khotam? Enggak ada. Egi berapa kali khotam? Ya sudah nih, hasbi. B, ya. Barakallah ya. Ya. 1 kali khotam 4 juz ya. Karena amalan-amalan Ramadan itu dilipat gandakan ya. Amalan sunnah pahalanya sama seperti amalan wajib. Kemudian amalan wajib itu dilipat gandakan ya. Di luar Ramadan kita membaca 1 huruf Al-Qur'an itu 10 kebaikan. Di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat ya. Jadi silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dari atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini yaitu yang pertama tentang kisah seorang pengemudi yang memiliki keledai sebagai kendaraan dan memiliki pekerjaan yaitu pemukul kayu bakar. Namun suatu hari keledainya sakit, diobati namun tak sembuh-sembuh. Dan pria tersebut tidak dapat mencari nafkah. Dan menazar selama 8 hari. Dan menazar selama 8 hari jika keledai yang ia tunggangi sembuh. Tapi pada saat itu setelah keledai itu sembuh dan sudah membayar nazar, keledai tersebut malah meninggal dan ia menjadi mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut mungkin terjadi di kehidupan kita. Tentunya sifat ini merupakan sifat dendam yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Hal tersebut harus membuat kita mengikis sifat dendam dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah di kehidupan kita harus berperan sebagai peran seperti Tom Holland yang berperan sebagai Spider-Man. Tentu saat berperan banyak dendam yang didapat, tapi tentu sebagai muslim harus tidak memiliki dendam. Sekian dari saya, namun saya juga memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari cowok dulu atau cewek dulu? Ya udah, kalau dari cowok dulu ya, karena saya cowok. Ada yang ingin mengajukan diri? Lebih dahulu ada yang ingin mengajukan diri? Ya udah, karena saya melihat pertama kali muka Imam Mutakin, jadi kemana Imam Mutakin? Silakan kemana? Pertanyaannya, nazar apa yang dinazarkan oleh pria tersebut pada saat badai tersebut? Imam Mutakin. Iya, pertanyaannya adalah pekerjaan apa yang dimiliki oleh seorang Badui? Pencari kayu. Terima kasih kepada saudara Imam telah menjawab dengan benar. Namun silakan dipilih lagi. Insya Allah.
Kepada saudara Tio, apa dapat kami persilakan? Pertanyaan karakter apa yang disebutkan sama Pak Buya? Sebagai Ya iya. yang dijadikan patokan ya. Iya. Itu yang namanya Ya, kamalan. Ya, kamalan. yang pertama itu Tom Holland. Kamalan. Ya, kamalan. Ya, teman-teman. Nah, terima kasih kepada saudara Tio sudah memberikan jawaban yang sangat bagus, sangat tepat. Oke, kesimpulan sudah, pertanyaan sudah, penyampaian materi sudah. Sampailah kita di ujung acara. Saya tutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Abdul Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.